بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah dalam kitabnya Fiqhu Al-Asma'il Husna Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al. Nama Allah Al-Ali dan Al-A'la dan Al-Muta'al. Ya, kata-kata Al-Ali artinya yang maha tinggi, Al-A'la yang paling tinggi, Al-Muta'al Tuhan yang selama-lamanya tinggi. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang tiga nama ini, Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al. Wa huwal Aliyyul Azim, dia adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Baqarah ayat 255. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang paling tertinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tertinggi, yang paling tinggi. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat lainnya dalam surah Al-Lail ayat 20, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la, kecuali dia hanya mencari wajah Allah yang maha tinggi, yang paling tertinggi. Allah berfirman, alimul ghaibi wasyahadah, Tuhan, dialah Tuhan yang mengetahui segala perkara yang gaib, wasyahadah, dan perkara yang tampak. Al-kabir, dialah Tuhan yang maha besar, al-muta'al, lagi tinggi. Wa hadhihi al-asma, dan nama-nama Allah ini Al-Aliyyu, Al-A'la, Al-Muta'al. Ya, nama-nama ini menunjukkan ketinggian Allah secara mutlak, tinggi dari berbagai macam sisi, ya, dan tinggi daripada segala macam yakni bentuk. Fahuwal Aliyyu ulu dzatin. Jadi arti maha tinggi itu Allah maha tinggi secara mutlak dalam segala perkara. Yang pertama, dialah Tuhan yang maha tinggi, ulu dzat. Maksudnya adalah ketinggian zatnya. Allah punya zat dan punya sifat. Zat Allah adalah zat yang paling tertinggi. Qad istawa 'alal 'arsy, dia bersemayam di atas arsy-Nya. Wa 'ala jami'il kainat, dia maha tinggi di atas seluruh makhluk. Wa bayanaha, berpisah daripada seluruh makhluk. Jadi Tuhan kita Jalla wa Ala maha tinggi zatnya, bukan zatnya di mana-mana. Sebagaimana ungkapan ahlul ilhad, ya, kaum sufi yang mengatakan segala macam bentuk alam raya ini dialah Tuhan Allah Jalla wa Ala. Zatnya maha tinggi, wa bayanaha, di atas seluruh makhluknya, dan dia berpisah daripada makhluk, tak menyatu. Bagaimana ungkapan kaum Nasara, Tuhan Allah Jalla wa'ala menyatu dengan Isa bin Maryam. Ya, akidah kita meyakinkan, mengajarkan Tuhan Allah Jalla wa'ala tidak pernah ada dalam makhluk, dan makhluk tidak pernah ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Antara keduanya berpisah. Jadi Allah maha tinggi zatnya. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Ar-Rahman, dialah Tuhan maha pemurah, Al-Arsy istawa, yang telah bersemayam di atas arasy-Nya. Wa qala ta'ala fi 6 ayat min al-Qur'an, dan Allah menyebutkan dalam 6 tempat di Quran, semuanya penyebutannya sama. Tsumma istawa al-arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasy. Ay ala wartafa'a alaihi uluwan yaliqu bijalalih, dia meninggi di atas seluruh makhluknya. Ya, Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tinggi yang layak bagi Allah Jalla wa'ala.
wa kamalihi, kesempurnaannya, wa 'azamatihi subhanahu, dan keagungannya. Dialah Tuhan, ya, Allah Jalla wa Ala yang maha suci. Jadi yang pertama, maha tinggi, zatnya maha tinggi. Allah itu punya zat. Ya. Allah punya zat dan dia punya sifat. Zat Allah itu disifati dengan berbagai macam sifat. Ada sifat zatiyah seperti wajah. Dan kita akan melihat wajah Allah Jalla wa Ala insyaallah di hari kiamat bagi orang-orang beriman yang masuk surga. Ya, ini sifat. Namanya sifat zat. Allah punya sifat tangan. Ya, ketika dia berkata kepada iblis, kenapa engkau enggan sujud dengan makhluk, itu Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku. Allah punya sifat, ya, lain-lain lagi, sifat marah, sifat murka terhadap kaum kafirin, kaum munafikin, punya sifat rahmat dan seterusnya. Jadi zatnya ini maha tinggi di atas seluruh makhluknya, uluwud zat. Adapun yang kedua, Allah itu wahwal aliyyu uluwu qadar. Allah maha tinggi, ya, uluwu qadar. Ya, maha tinggi kekuasaannya, kehendaknya. Atau disebut juga uluwu sifatihi, maha tinggi sifat-sifatnya. Wa 'azamatiha, maha agung sifat-sifatnya. Jadi yang pertama yang maha tinggi zatnya, yang kedua sifatnya. Maksud sifatnya maha tinggi, sempurna keagungannya dari segala sisi. Fa inna sifatihi 'azim, fa inna sifatihi 'azimatun la yumathiluha wa la yuqaribuha sifatu ahadin. Sifat Allah begitu agungnya, begitu tingginya, tak akan ada makhluk yang dapat mendekati sifat Allah apalagi menyerupainya. Wajahnya tak sama dengan wajah makhluk, tangannya tak sama dengan tangan makhluk, ya, kerajaannya tak sama dengan kerajaan makhluk, ridhonya tak sama dengan ridho makhluk, cintanya tak sama dengan cinta makhluk, murkanya tak sama dengan murka makhluk. Ya, maha tinggi sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, sempurna. Bal la yutiqul ibadu an yuhitu bi sifatin wahidatin min sifatihi. Bahkan seluruh hamba tak akan pernah mampu, ya, meliputi satu sifat Allah secara utuh. Satu sifat, padahal Allah memiliki sifat yang banyak. Tak mampu kita benar-benar mengetahui secara utuh satu sifat Allah saja. Bukan seluruh sifat, satu saja. Contohnya sifat wajah. Tak ada makhluk dapat meliputi wajah Allah Jalla wa'ala. Kata Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Pandangan mata tak mampu meliputi, ya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam sifat Allah sempurna ketinggiannya. Jadi ini makna yang kedua, ya, sempurna Allah Subhanahu wa taala ketinggian sifat-sifatnya. Yang pertama sempurna ketinggian zatnya. Ya, makhluk itu ada yang tinggi tempatnya, ya, tinggal di tempat yang tinggi tapi tak sempurna sifatnya. Ya, makhluk tinggal di tempat yang tinggi tapi dia cacat. Mungkin tinggal di hotel bintang 5 di tingkat tertingginya, ya, tapi dia cacat, tak bisa turun kecuali orang lain yang menurunkannya. Ya, ini sifatnya tak sempurna. Ya, Allah Jalla wa'ala maha tinggi zatnya dan maha tinggi sifatnya, sempurna semuanya. Antara keduanya terdapat kesempurnaan. Yang ketiga, makna al-ulu, Tuhan kita maha tinggi. Ulu huwa al-aliyyu ulu qahar. Dan Allah lah Tuhan yang maha tinggi, ulu qahar. Karena segala, yakni, ketinggian sifat-sifatnya yang tak akan dapat dikalahkan. Bahkan dialah yang mengalahkan seluruh makhluk, menguasai seluruh makhluk. Haitsu qahara kulla syai'. Allah Jalla wa Ala menundukkan segala makhluk. Semua makhluk tunduk kepada Allah Jalla wa Ala. Orang kafir sekalipun, ya, dia tak salat, tak sujud, tak menyembah Allah. Tapi yang ada dalam dirinya semua tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jantungnya berdegup, siapa yang memerintahkan? Allah Jalla wa Ala.
ya, darahnya mengalir, bentuk tubuhnya orang kafir, tak bisa menolak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyakit yang datangkan kepadanya tak mampu dia tolak, bencana alam, ya, seluruhnya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Jadi Allah Maha tinggi, kekuasaannya tak akan dapat dikalahkan, tak dapat diintervensi oleh makhluk. Wadanat lahul kainatu bi asyriha, segala macam makhluk tunduk kepada Allah Jalla wa ala. Makhluk yang terbesar, makhluk yang kecil, semua tunduk. Semua planet yang ada, bintang-bintang, matahari, bulan, semua tunduk dengan perintahnya. Beredar, berputar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang begitu besar tunduk kepada perintah Allah. Wasakhkhara asy-syamsa wal qamara. Ya, dan dia telah menaklukkan matahari dan bulan. Ya, wan nujuma musakhkharatin bi amri. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari, bulan, bintang-bintang semua tunduk kepada perintahnya. Ya, tak ada yang membangkang. Alam yang maha tinggi, ya, dan alam dunia ini semuanya tunduk kepada perintah Allah Jalla wa ala. Fajami'ul khalqi nawasihim biyadih. Seluruh makhluk, ubun-ubun makhluk itu ada di tangan Allah. Ubun-ubun adalah sesuatu yang paling penting bagi hamba, ya, yang ada di atas kepala, ya, menunjukkan bahwasanya Allah menguasai semua ubun-ubun kita. Kita begitu lemah. Fala yataharrak minhu mutaharrik, bahkan tak ada makhluk bergerak. Wala yaskunu sakin, tak ada yang diam illa bi'izni, semua dengan izinnya semata. Wa ma syaa kan, apa yang dia mau dia kehendaki jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan yang tidak dia kehendaki tak jadi. Wa qad tanawwa'at ad-dalailu, dan banyak sekali dalil-dalil dengan ragam variasinya. Wa takathratil barahin, bukti-bukti pun begitu banyak. Wa ta'addadat asy-syawahid, pengkuat-pengkuat pun begitu banyak ala uluwillah, menunjukkan Allah itu maha tinggi tabaraka wa ta'ala. Dialah Tuhan maha tinggi yang penuh dengan keberkahan, ala khalqih, di atas seluruh makhluknya. Allah itu di atas seluruh makhluk, di atas kita dia. Bukan dengan zatnya bersama kita, tapi ilmunya bersama kita selalu. Kekuasaannya bersama kita. Ya, mendengar apa yang kita katakan. Zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Hatta innal Qur'an al-Karim fihi azyadu min alfi dalil. Bahkan Quran itu lebih 1000 dalil. Lebih daripada 1000 dalil ala uluwillahi subhanahu, menunjukkan Allah itu maha tinggi. Ya, maha tinggi apanya? Maha tinggi zatnya, maha tinggi sifatnya sempurna, maha tinggi kekuasaannya tak dapat terkalahkan, menguasai semua makhluk. Wa hiya mundarijatun tahta anwa'in adidatin bayanuha fi ma yali. Dan jenis-jenis variasi ragam ketinggian Allah itu begitu banyaknya yang akan dijelaskan berikut ini. Jadi banyak sekali penjelasan Quran, lebih 1000 dalil menunjukkan Allah maha tinggi. Yang dalil-dalil itu dikumpulkan dalam beberapa poin. Pertama, at-tasrih bil fawqiyah. At-tasrih, Allah terang-terangan dengan jelas menyebutkan dia bil fawqiyah, di atas seluruh makhluk. Qala ta'ala, dia berfirman, wa huwal qahiru, dialah Tuhan maha perkasa, fawqa ibadih, di atas seluruh hambanya. Al-An'am 18, Allah berfirman, yakhafuna rabbahum, mereka takut, yaitu para malaikat, takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, yang ada di atas mereka. Surat An-Nahl ayat 50. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, ya, pemimpin kaum Ansar, telah menetapkan keputusan kepada Bani Quraidah yang berkhianat. Ya, pada peristiwa perang Ahzab, Bani Quraidah terikat kesepakatan damai dengan kaum muslimin, tapi mereka berkhianat melihat kaum muslimin terdesak, dikepung oleh 10.000 pasukan Quraisy, Yahudi dan Ghatafan, dan dia berkhianat. Ya, dari belakang mereka berkhianat. Dengan ketentuan Allah, Allah kirimkan angin, porak-poranda, 10.000 pasukan ini pulang semuanya gagal. Tinggallah Bani Quraidah. Seketika Rasulullah kepung Bani Quraidah. Ya, berangkat Quraisy dan sekutunya
Rasulullah suruh sahabat, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Seketika mereka berangkat, Bani Quraidah ketakutan karena mereka telah menyelisih perjanjian, bahkan ingin mereka dari belakang menohok kaum muslimin. Mereka kirim utusan untuk melihat dari atas benteng. Mereka lihat nampak oleh Safiyah, seketika dia pukul pakai penyangga tenda, jatuh, kemudian dia sembelih lehernya, dia campakkan ke orang Yahudi. Teriaklah musuh-musuh Allah Yahudi dari luar benteng. Ternyata kaum muslimin tak meninggalkan perempuan mereka tanpa penjaga, padahal tak ada yang jaga. Karena ketakutan akhirnya mereka menyerah pada Rasulullah SAW. Menerima keputusan Rasulullah. Rasulullah suruh pilih mereka, siapa yang kalian sudi akan menjatuhkan putusan kepada kalian. Maka mereka teringat Sa'ad bin Mu'adz, sekutu mereka pada masa jahiliyah sebelum Islam. Kata mereka, kami pilih Sa'ad bin Mu'adz. Mereka berharap dapat keringanan, lebih ringan daripada Yahudi Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang semua terusir. Dan Sa'ad dalam keadaan terluka, radhiyallahu anhu warḍah, kemudian membuat keputusan. Kata Sa'ad, setiap laki-laki yang telah dewasa penggal kepalanya. Semua perempuan dan anak-anak menjadi milik kaum muslimin. Ketika Sa'ad bin Mu'adz mengatakan demikian, dia katakan, demi Allah, hari ini aku tak akan mungkin berkhianat, tak akan mungkin memberikan bagi mereka sedikit jua pun peluang. Aku tak akan pernah takut dengan keputusanku ini. Setiap laki-laki yang telah dewasa, penggal kepalanya. Maka setiap anak-anak yang diragukan dewasa atau tidak, dilihat, apabila mereka telah muncul tumbuh bulu-bulu di kemaluan mereka, penggal semua. Ada salah seorang bernama Muhammad Al-Quradhi. Ketika itu dia dicek, ternyata dia belum baligh, belum tumbuh bulu kemaluannya, dibiarkan. Kemudian berkatalah Rasulullah dengan keputusan Sa'ad ini, laqad hakamta fihim bihukmillah. Sesungguhnya engkau telah menjatuhkan kepada mereka hukum dengan apa yang Allah inginkan, dengan hukum Allah alladzi hakama bihi fawqa sab'a samawat, yang telah Allah tetapkan dari atas langit ketujuh. Ini menunjukkan Allah yang menetapkan hukum tersebut dari atas langit ketujuh, sesuai dengan apa yang dikatakan Sa'ad. Padahal Sa'ad tak dapat wahyu, tapi berkesesuaian apa yang dikatakan dengan apa yang putuskan dari atas langit ketujuh. Maka dipenggallah kepala seluruh mereka. Sebagian sekelompok dipanggil. Berkata mereka yang belum dipanggil, kenapa yang dipanggil tak balik-balik? Dan mereka tak tahu keputusannya adalah bunuh. Berkata pemimpin mereka, sudah kukatakan, kalian begitu lemah akal kalian. Mereka itu semua disembelih. Dan inilah memang telah ditetapkan kepada Yahudi, kehinaan sepanjang masa. Dipanggil 5-6 orang, penggal kepalanya, tak balik, dipanggil tak balik. Berkata mereka, kemana, kenapa tak balik-balik dipanggil? Allahu Akbar. Ini menunjukkan keputusan Allah tersebut diputuskan dari atas langit ketujuh, menunjukkan Allah di atas. Dalil yang kedua, ayat-ayat menunjukkan naiknya segala sesuatu kepada Allah. Banyak dalilnya ini. Maka kita aneh, dan aneh sekali yang mengatakan Allah itu tak boleh dikatakan di atas. Pemahaman Jahmiyah. Ini yang kedua, at-tasrih, penjelasan bil uruji ilaihi subhanahu, naiknya banyak hal, segala sesuatu yang disebutkan kepada Allah. Di antaranya Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, dialah yang mengatur semua urusan dari langit ke bumi. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfasana, kemudian naiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Thumma ya'ruju ilaihi, Allah mengatur semua urusan dari atas langit, kemudian naiklah laporan atas segala macam perintah yang Allah perintahkan tersebut dibawa oleh Jibril, dalam hari yang sama ukurannya dengan 1000 tahun.
naik kepada Allah. Dan Allah berfirman juga dalam surah Ma'arij, minallahi dzil ma'arij, daripada Allah pemilik al-ma'arij, ya, maqam yang tinggi, ya ta'rujul malaikatu wa ruh ilaih, yang naik kepadanya malaikat-malaikat dan Jibril. Ya, menunjukkan Allah itu di atas dengan kata-kata naiknya malaikat kepadanya. Adapun yang ketiga, dalil yang ketiga Allah itu di atas, at-tasrih bis-su'd ilaihi. Jika yang tadi sebelumnya naiknya para malaikat-malaikat, ini berikutnya dalil yang menjelaskan, ya, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan hamba. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, diangkat menaik kepada Allah semua kalimat-kalimat yang baik. Sebagaimana ucapan Yunus ibn Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Naik kalimat ini ke atas, melewati langit-langit. Malaikat berkata, ini suara hamba kami kenal, kami tak tahu di mana hamba tersebut. Yunus ibn Matta, dalam perut ikan yang begitu gelap, dalam kegelapan perut ikan, dalam kegelapan samudra yang dalam kegelapan malam, suaranya naik ke atas, malaikat mendengar, tapi tak tahu di mana Yunus. Ini menunjukkan naiknya, ya, kalimat-kalimat zikir kita, baca Quran naik ke atas, zikir kita naik ke atas. Wal amalu salihu yarfa'uhu, dan semua amal saleh kita diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, dibawa oleh malaikat-malaikat. Dan dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedekah walaupun dengan satu kurma, sedekahnya itu dari hasil kerja yang halal, bukan dari yang haram. Karena tidak ada yang naik kepada Allah dari amalan-amalan dan sedekah kecuali yang halal, yang baik. Maka Allah akan menerima sedekah hamba ini walaupun satu kurma yang dicari dengan jalan halal. Allah akan kembangkan, ya, perbanyak sedekah tersebut sebagaimana seorang mengembangkan ternaknya, kuda-kudanya atau kambing-kambingnya. Akhirnya lambat laun beranak pinak memenuhi lembah. Ya, demikian jugalah sedekah yang kita sedekahkan kepada Allah, Allah terima dengan tangannya, dia kembangkan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah kita itu dan Allah akan terima dan kembangkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas karena naik kepada Allah amalan-amalan kita. Udah 3, ya, berapa? 3. Nah, terus. Ar-Rabi at-tasrihu bi raf'i ba'dil makhluqati ilaihi. Qala ta'ala bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Wa qala ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilaihi. Yang keempat, dalil menunjukkan Allah itu di atas dengan diangkatnya, penjelasan dengan diangkatnya sebagian makhluk kepada Allah, sebagaimana Isa yang diangkat kepada Allah. Dalam surah An-Nisa 158 Allah mengatakan bar rafa'ahu Allah ilaih. Allah mendustakan Yahudi yang mengklaim mereka membunuh Isa. Kata Allah, tidak, tapi Allah angkat ia kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam surah Al-Imran 55, inni mutawaffika wahai Isa, aku akan mewafatkanmu, maksudnya menidurkanmu, wa rafi'uka ilayya, karena Isa diangkat dalam keadaan tidur ke langit. Ya, akan mewafatkanmu, akan menidurkanmu, kemudian mengangkatmu kepadaku. Ya, ini menunjukkan Allah di atas. Adapun tanda yang kelima, bukti yang kelima Allah di atas, ayat yang menjelaskan turunnya Al-Quran dari atas. Kata Allah tentang Quran, tanzilu al-kitab min Allah, sungguh diturunkan Alkitab itu dari Allah Al-Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana. Diturunkan dari Allah menunjukkan Allah di atas Jalla wa'ala. Ya, wa qala ta'ala, Allah berfirman, tanzilul kitab la raiba fih, diturunkan Alkitab yang tak ada pada keraguan, min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Menunjukkan Allah Maha tinggi di atas makhluknya. Quran turun daripada Allah Jalla wa'ala. Adapun yang keenam, bukti yang keenam menunjukkan Allah di atas seluruh makhluknya. Penjelasan bahwa Allah di langit. Allah menjelaskan dia di langit, makna di langit, di atas langit. Allah berfirman, a'amintum man fis sama', kepada manusia Allah berfirman, apakah kalian merasa aman dari dia yang di langit? Makna di langit, di atas langit, bukan dalam langit.
Karena Allah bukan dalam makhluk. An yaksifa bikumul arda. Jika dia mau, dia tenggelamkan bumi kalian. Likuifaksi. Dia mau, dia buat tenggelam bumi kalian. Fa idza hiya tamur, dan ketika itu bumi berjalan. Inilah peristiwa likuifaksi yang dikatakan Allah Jalla wa'ala dalam Quran. Ya, bagaimana Palu yang subhanallah kita melihat bagaimana dimusnahkan oleh Allah rumah-rumah ketika bumi berjalan. Ya, kata Allah, apakah akan merasa aman dengan dia yang di atas? Jika dia mau, dia jadikan masuk amblas ke dalam bumi, ya, rumah-rumah kalian. Fa idza hiya tamur. Tiba-tiba bumi itu berjalan. Ya, bukan hanya air yang berombak. Ya, bukan hanya banjir air saja, banjir di bumi ini pun bisa tanpa ada air. Bumi yang kokoh tiba-tiba menjadi lunak, melahap apa di atasnya. Siapa yang menjadikan hal demikian? Allah. Di mana dia di atas? Allah mengatakan, "Hai manusia, jangan pernah merasa aman dari azabku. Aku berkehendak, ku tenggelamkan bumi kalian. Bumi akan kubuat bergerak." Dan itu terjadi. Ya, orang merasa aman dengan maksiat dan dosa-dosa. Kata Allah pada berikutnya, "Amintum man fis sama." Apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? Siapa dia yang di langit? Allah. An yursila alaikum hasiba, jika dia mau dia turunkan hujan batu dari langit. Batu apa? Meteor. Ya. Dan ada 1-2 meteor yang kabarnya pernah jatuh ke bumi. Ya, bahkan punahnya zaman dinosaurus dengan meteor yang dikirimkan dari langit. Hancur. Orang dapatkan fosil-fosil makhluk yang dahulu besar-besar sekali. Ya, berpuluh miliar, mungkin miliaran tahun yang silam. Ya, Allahu Akbar. Begitu banyaknya minyak bumi yang dikatakan dari fosil-fosil ini. Minyak bumi. Dikirimkan Allah hujan dari langit, dan itu Allah jadikan. Allah turunkan meteor menghancurkan kaum Nabi Lut setelah bumi mereka dibalikkan Allah, diangkat, dibalikkan, dijatuhkan. Allah kirimkan juga hujan batu dari langit kepada Raja Abraha. Ya, Allah kuasa. Am amintum man fis sama, apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? An yursila alaikum hasibah, jika dia mau dia kirimkan kepada kalian batu-batu. Fasata'lamun kaifa nadir, barulah kalian tahu bagaimana dahsyatnya pembawa kabar berita peringatan tersebut. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Ar-Rahimun, orang-orang yang rahmat, yang memiliki sifat rahmat, memiliki sifat kasih dan sayang, yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki sifat kasih belas, rahmat, maka Tuhan Allah yang Maha Penyayang pun akan berbelas kasih kepadanya, merahmatinya pula. Yarhamu man fil ard, rahmati orang yang di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, akan merahmati kalian siapa yang di langit. Siapa yang di langit? Allah. Makna di langit di atas. Dalam bahasa Arab fi itu bisa bermakna ala. Sebagaimana ungkapan Fir'aun kepada tukang sihirnya, "Tsumma la usallibannakum fi judhu'in nakhli." Kalian pasti akan kusalib fi judhu'in nakhli, bukan dalam pohon kurma tapi di atas pohon kurma. Dan dalam Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah, "Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang akan dirahmati oleh Allah Tuhan penyayang. Irhamu man fil ard, rahmatilah orang yang di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, akan merahmati kalian yang di langit. Yang ketujuh, menunjukkan Allah di atas. Penjelasan bahwasanya ditengadahkan tangan-tangan hamba ketika berdoa meminta kepadanya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Salman Al-Farisi, bersabda Rasulullah, "Innallaha hayyun karim." Allah adalah Tuhan yang Maha Pemalu, mulia, dermawan. Yastahyi, dia sangat malu, idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi, ketika ada seorang mengangkatkan kedua tangannya ditengadahkan kepadanya, an yaruddahuma sifran, Allah malu tidak mengabulkan doanya
ya dia kosong, tak mendapatkan ijabah daripada Allah Jalla wa'ala. Khaibataini, tangannya dia angkat ke atas, Allah SWT malu, tangannya kembali dalam keadaan kosong tanpa ya pemberian dari Allah SWT. Ini menunjukkan Allah di atas dengan ditengadahkannya tangan orang berdoa ke atas. Bahkan dia mengatakan Allah di mana-mana pun kalau berdoa terpaksa fitrahnya mengangkat kedua tangannya. Kadang-kadang ada ustadz yang begitu kondang kemana-mana mengatakan Allah tak boleh dikatakan di atas. Kadang-kadang dalam ceramahnya diangkatnya juga tangannya. Dia yang di atas katanya. Tunjuknya juga fitrahnya yang bicara. Ya. Yang di atas, fitrah bicara, Allah di atas. Mulutnya mengatakan tak boleh katakan di atas, tapi fitrah kesucian hatinya mengatakan di atas. Kadang-kadang ya terlompatkan kata-kata seperti itu. Ya, yang ke-8 dan ini terakhir untuk pagi ini, ya, berhubung jam. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan akan datang. Yang menunjukkan Allah di atas adalah isyarat tangan yang ditunjukkan kepada Allah menunjukkan ketinggiannya. Ya, sebagaimana isyarat tangan Nabi yang paling tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamma kana salawatullah sallallahu alaihi bil majma'il a'zam, ketika Nabi berada pada tempat yang begitu luas di padang Arafat atau di Mina. Fil yaumil a'zam, pada hari yang paling agung, pada hari Arafat. Ya, atau pada hari Mina, karena 2 kali Rasulullah SAW berpidato di hadapan orang banyak. Qala linnas, Nabi berkata kepada manusia, wa antum tus'aluna an, hai manusia, kalian kelak akan ditanyakan Allah tentang aku, apakah aku telah sampaikan. Fama antum qailun, apa yang kalian jawab nanti jika Allah tanya kepada kalian, apa aku telah sampaikan risalah tersebut? Qalu, berkatalah kaum muslimin, nashhadu annaka qad ballaghta risalah, kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah yang di pundakmu kepada kami. Wa addaita wa nasahta, dan engkau jujur, murni, tulus, semua telah kau sampaikan, tak ada yang kurang. Faqala bi isba'ihi as-sababah, as-sababah atau as-sababah, maka Nabi mengangkat telunjuk jarinya sambil berkata, ila sama, ke langit, wa yang kutuha ilan nas, dan dia isyaratkan ke manusia, dia turunkan seperti ini. Apa kata Nabi? Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, 3 kali. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Rawahu Muslim. Ini di hadapan ya sekitar berapa ribu yang haji bersama Rasulullah SAW. Ya, 130.000 orang. Nabi katakan, ya Allah sampaikan, saksikan, ya Allah saksikan. Andai kata di mana-mana begini-ginilah Nabi SAW. Subhanallah. Tapi begitulah ketika syariat ditimbang dengan akal menurut. Yang ke-9, ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam annahu taraddada baina Musa alaihi salam wa baina rabbih. Ya, yang paling jelas ini yang bahkan sebagian orang-orang merayakannya tiap tahun, yaitu peristiwa Mi'raj. Ya, herannya yang merayakannya tak tahu Allah di atas. Ya, bahkan mengingkari. Kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW dinaikkan ke atas, berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menceritakan dia pulang balik antara Musa dan antara Tuhannya. Baina Musa alaihissalam wa baina rabbih. Lailatul Mi'raj, pada malam dinaikkannya Nabi ke langit. Disebabkan takhfifus salah, karena ya Musa alaihissalam menginginkan agar Rasulullah kembali kepada Tuhannya, naik ke atas, meminta keringanan, karena Musa begitu ingin kebaikan untuk umat Islam. Fa inna ummataka la tutiqu, ya Muhammad, umatmu tak mampu 50 kali sehari semalam. Laqad jarrabtu Bani Israel, aku telah mencoba Bani Israel, mereka tak mampu. Mereka lebih kuat, postur tubuhnya lebih dahsyat, umur lebih panjang, mereka tak mampu. Mintalah kepada Tuhanmu, is'al rabbaka takhfif, semoga diringankan dia. Naik Rasulullah kembali berjumpa Allah berkali, hingga dari 50 menjadi 5.
Dan hadis tentang Mi'raj Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim. Entah kemana logika sehat orang-orang ahlu kalam yang menafikan Allah di atas. Kalau Allah tidak di atas, Nabi itu ke atas jumpai siapa? Allahu Akbar. Inilah logika yang berlebihan mendahulukan wahyu akhirnya menjadi tumpul. Ya, logika ahlu kalam. Jangan katakan Allah di atas. Siapa yang ditemui Nabi di atas? Kalau bukan Allah di atas. Apa keistimewaan Mi'raj Nabi ke langit sana? Kalau bukan berjumpa Allah mengambil perintah salat. Apa keistimewaannya? Andai kata Allah di mana-mana, itu apa naik ke atas? Ya, walakin qaumun la yaqilun. Ya, walakinnahum qaumun la yaqilun. Karena mendahului akal, mendahulukan akal daripada wahyu, akhirnya hilanglah fungsi akal sehat. Allahu Akbar. Yang ke-10, ikhbaruhu ta'ala an Fir'auna. Allah menceritakan tentang Fir'aun, annahu rama as-su'uda ila as-sama'. Fir'aun itu diceritakan Allah ingin naik ke langit. Lihat tali'a ila ilahi Musa. Kabarnya dia mau melihat mana Tuhan Musa. Yang dikatakan Musa di langit itu mana Tuhanmu, mau kulihat. Ya. Fa yukadzibuhu. Ini adalah merupakan bentuk pelecehan. Fir'aun mendustakan Musa. Fima akhbarahu. Dengan apa yang diberitakan Musa. Annahu subhanahu fawqas samawat. Musa memberitakan Allah di atas langit. Maka datanglah Fir'aun berkata kepada Haman, ya Haman, inilah dia. Ya, ayatnya. Wa qala Fir'aunu, berkatalah Fir'aun, ya Haman, wahai Haman. Haman adalah menteri Fir'aun, pembisik yang terdepan, ya, yang banyak membisikkan ke telinga Fir'aun kejelekan. Ya, banyak penguasa pembisiknya jelek. Yang paling jelek adalah Haman, pembisik Fir'aun. Sudah hampir Fir'aun mau beriman dengan Musa, Haman yang membisiki. Hai Fir'aun, relakah engkau turun pangkat dari Tuhan menjadi hamba? Tetaplah jadi Tuhan. Inilah Haman. Ya, berkata Fir'aun kepada Haman, ya Haman, ibniri sarhan, buatkan untukku tiang tinggi-tinggi. La'alli, ya, buat untukku mercusuar yang tinggi sampai ke langit. La'alli ablughul asbab, aku ingin sampai ke langit. Asbab as-samawat, ya, sampai ke langit. Fa attali'a ila ilahi Musa, aku mau lihat mana Tuhan Musa yang dikatakan. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, aku sungguh yakin Musa itu berdusta mengatakan ada Tuhan di langit. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amali, demikianlah dihiasi bagi Fir'aun kejelekan amalnya itu indah. Wa sudda 'anis sabil, menghalangi orang dari jalan Allah dianggapnya indah. Wa ma kaidu Fir'auna illa fi tabab, tidaklah tipu daya Fir'aun kecuali dalam kehinaan, kekalahan. Berkata Syekh Abdul Razak, ai inni la'adhunnu Musa kadziban. Makna ayat di atas, ya, Fir'aun berkata, aku menganggap Musa berdusta fima akhbara bihi min anna Allah fi sama', dengan apa yang diberitakan Allah di langit. Faman nafa'ulu Allah, barang siapa yang menafikan Allah Maha tinggi dengan zatnya, fafihim syabahun atau fafihi shibhun min Fir'aun, dia begitu mirip dengan Fir'aun. Bahkan sepanjang sejarah yang pertama kali menolak Allah di atas itu Fir'aun, diikuti oleh ahlul kalam. Ya. Waman athbata 'uluwallah, yang menetapkan Allah Maha tinggi, fa huwa 'ala nahji Musa, sungguh dia berada di atas jalannya Musa alaihissalam, wa nahji jami'in nabiyyin, di atas jalan semua para nabi alaihim salawatullah wassalamu alaihi. Jadi yang menyatakan Allah tidak di atas aras bukan jalan nabi yang mereka ikuti. Jalan siapa? Fir'aun. Jalan Fir'aun. Allahu Akbar. Jelas ayatnya, jelas hadisnya. Yang tak jelas akal, tertutup dengan syahwat. Ya, seolah-olah mereka adalah penterjemah resmi atas nama Tuhan, menafsirkan sifat-sifat Tuhan sekehendak hati mereka.
Fahadil adillatu wa nadhairuha. Dalil-dalil semacam ini dan yang semisalnya katsirun, banyak. Fil kitab wa sunnah. Dalam Quran ada, dalam sunnah pun ada. Tadammanat, semua dalil ini mengandung itsbata uluwillah. Mencakup penetapan sifat Allah yang maha tinggi, tabaraka ta'ala. Wa annahu 'alin 'ala kulli syai', dia maha tinggi, ya, tertinggi di atas segala sesuatu. Wa fawqa kulli syai'in, di atas segala sesuatu. Wala syai'a fawqa, tak ada apapun di atas Allah. Tak ada makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dikatakan Allah SWT diliputi oleh tempat? Tak ada di atas Allah apapun jua. Makhluk tertinggi arsy, di atas arsy tak ada makhluk. Tak ada kecuali apa? Allah belaka. Ya. Bukan Allah diliputi oleh tempat. Mustahil, Allah Maha besar, Dia pencipta tempat. Wala syai'a fawqahu bal huwa fawqal 'arsyil majid. Dia di atas arsy yang agung. Kama akhbara bidzalika an nafsi, sebagaimana Dia beritahukan tentang dirinya dalam 7 ayat dalam Qur'anul Karim. Wa kama akhbara bidzalika anhu rasuluhu, sebagaimana Rasulullah beritahukan. Wa huwa amrun mutaqarrarun mujma'un alaihi. Ini adalah perkara yang telah tetap disepakati baina salafil ummah wa a'immatil muslimin, antara orang-orang terdahulu dari kalangan salaf dan para ulama-ulama kaum muslimin. Sepakat mereka. Hanya ahlu kalam saja yang keluar daripada kesepakatan ini karena akal mereka menganggap mustahil Allah Maha tinggi. Konsekuensinya berarti dia dalam satu arah. Konsekuensinya berarti dia diliputi tempat. Konsekuensinya banyak konsekuensinya. Konsekuensinya hilanglah akal sehat mereka dan fitrah mereka yang lurus. Tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu fitrah itu tak bisa mereka ingkari. Sebagaimana Al-Juwaini mengatakan, hayyaran al-Hamadani. Ketika Hamadani, seseorang dari Hamdan kabilah, berkata kepada Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, Imam Al-Haramain, yang dia begitu kuatnya menyebarkan akidah al-kalam. Kata dia, "Hai Imam, tak usah pusingkan kami dengan apa yang kau ucapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tolong ajarkan kami mengingkari fitrah kami tatkala mengendahkan tangan ke langit, mengangkat kedua tangan ini. Ajarkan kami gimana caranya supaya kami berdoa enggak seperti gini." Ya, fitrah kami ini menuntut Tuhan Allah yang Maha Tinggi di atas. Kami angkatkan tangan kami. Subhanallah. Pengemis itu begini, kan dia lebih rendah kepada pemberinya. Tak ada pengemis gini minta. Merendah. Kalau bisa duduk di bawah, kalau bisa sambil tergeletak ya. Subhanallah. Tinggi itu kemuliaan, syarafun. Kalau Allah tinggi kemuliaan, syarafun bagi makhluk, apalagi dengan Allah Jalla wa'ala. Ada ruang VIP di bawah. Ya, di stadion-stadion tinggi, VIP-nya tempat yang tinggi, istimewakan. Ya. Tentunya Allah lebih sempurna daripada perumpamaan makhluk. Walillahil matsalul a'la. Raja itu di mana bersemayamnya? Apakah di bawah? Di atas. Subhanallah. Di atas. Orang secara fitrah mengatakan yang di atas itu lebih utama, lebih tinggi. Itu dalam makhluk. Bagaimana dengan Allah Jalla wa Ala Subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah. Abu Nasr As-Sijzi berkata dalam kitabnya Al-Ibana, wa a'immatuna, dan para ulama-ulama kami, ka Sufyana Ats-Tsauri, contohnya Sufyan Ats-Tsauri, ya, wa Malikin ibni Anas, contohnya Malik bin Anas, wa Sufyan ibn Uyainah, contohnya Sufyan bin Uyainah, wa Hammad ibn Salamah, contohnya Hammad bin Salamah,
وحماد بن زيد حماد بن زيد وعبد الله بن مبارك عبد الله مبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن rahawayh atau rahawayh. Semua mereka muttafiqun, sepakat ala anna Allah subhanahu bidzatihi. Allah itu di atas, ya, dengan zatnya, fawqul arsy, di atas arsy-Nya. Wa anna ilmahu bi kulli makan, dan ilmunya meliputi segala tempat. Ini kesepakatan siapa? Para ulama-ulama tabi'in. Ya, dan tabi'ut tabi'in. Mereka sepakat. Imam Ahmad sepakat. Abdullah Mubarak, Fudhail bin Iyad, Hammad bin Salamah. Dua Sufyan bin Uyainah di Mekah, Sufyan Ats-Tsauri di Syam. Ya, semua sepakat. Ishaq bin Rahawayh. Ini ulama-ulama besar. Bahkan ulama-ulama yang dikenal dengan imam yang 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad semua sepakat pula. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, iman dengan ketinggian Allah di atas makhluknya yurithul abda ta'ziman, akan membuat seorang hamba, ya, benar-benar mengagungkan Allah, ta'ziman lillah wa dhullan baina yadayhi. Keimanan hamba Allah Tuhan Maha Tinggi membuat hamba benar-benar mampu seutuhnya mengagungkan Allah. Ya, dan dengan hal tersebut mampu menghinakan dirinya di hadapan Allah, di hadapan kebesarannya. Wa tanzihan lahu 'anil naqa'is wal 'uyub. Ya, mampu membuat seorang hamba benar-benar menjauhkan Allah dari segala macam bentuk sifat-sifat, ya, kurang yang tak sempurna bagi Allah, dari segala macam aib yang ditujukan kepada Allah. Wa ikhlasan fi ibadatih, akan mampu membuat hamba benar-benar murni tulus beribadah hanya kepadanya. Dia tahu Tuhan yang Maha Tinggi, tak terjamah. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah, para penyembahnya Tuhan yang terjamah. Ada Tuhan yang diikat, diseret, dipaku tangannya, dinaikkan ke tiang salib. Dia, menurut versi mereka tentunya, Tuhan yang terjamah. Ya, terjamah dengan tangan. Bukan sekedar terjamah, terzalimi. Apa dosanya, apa salahnya? Dibunuh, Tuhan terbunuh. Tak mampukah dia melawan hamba-hambanya? Alangkah naifnya menyembah Tuhan yang lemah. Subhanallah. Ya, Tuhan terbunuh, terjamah makhluknya, ya, dikepung, diseret, dirantai, diletakkan kawat berduri di atas kepalanya, menghiasi kepalanya, menggantikan mahkota raja. Tuhan yang minta ampun, ya, Tuhan yang menjerit meminta kepada Tuhan yang lebih besar darinya. Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan saya? Inikah yang layak disembah? Tuhan terjamah. Tuhan yang Maha Tinggi pun biarkan putranya disembelih atau disiksa atau dibunuh. Tak mampukah dia selamatkan putranya? Allahu Akbar. Alasannya menebus dosa umat manusia. Apakah Tuhan mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa manusia? Yang salah manusia, dia mengorbankan diri? Tak mampukah Tuhan yang Maha Kuasa mengampuni orang tanpa dengan merelakan putranya disiksa? Subhanallah. Ya, simbol yang mereka bangga-banggakan, agungkan, menjadi simbol mereka. Seharusnya itulah simbol yang harus mereka musnahkan, karena disitulah Tuhan mereka disalib. Bukan dibanggakan, tampak patahkan. Ini di sini Tuhan kami. Ini dibanggakan, jadikan simbol kekalahan. Allahu Akbar. Afala ya'qilun? Tidakkah mereka berfikir?
Tuhan melalui proses sebagaimana anak manusia lainnya. Ya, dilahirkan, menyusu, membesar. Konsekuensi Tuhan yang butuh makanan di dunia ini, yang menyusu, pasti konsekuensinya pipis, air besar. Layakkah menjadi Tuhan? Subhanallah. Ya, ini Tuhan-Tuhan selain Allah. Tuhan-Tuhan yang dibuatkan dalam bentuk-bentuk patung, dipahat. Hamba membuat Tuhan, bukan Tuhan buat hamba. Subhanallah. Kebangkitan Eropa ya kepada kebangkitan urusan dunia karena stresnya mereka dengan dogma tak masuk akal yang tak bisa mereka terima. Ya, kaum muslimin menganggap akan berhasil pula kita ketika meninggalkan agama. Mereka tuh berhasil revolusi ilmu pengetahuan mereka kembangkan gara-gara stres dengan agamanya. Ini rupanya sumber ya keterbelakangan agama nih. Ya, tafsiran-tafsiran ulama-ulama mereka. Mereka tinggalkan agama mereka. Mereka menjadi ateis, maju mereka. Ditiru kaum muslimin kalau kita mau maju, janganlah kita taat beragama. Tinggalkan agama yang tak ada. Itu mereka berhasil maju. Padahal mereka memang maju karena memang meninggalkan agama yang menyimpang dari fitrah sehat. Adapun Islam, agama fitrah, ketika dia ditinggalkan, terbengkalailah urusan kaum muslimin. Ketika orang-orang kufar dengan agamanya yang batil, kaum muslimin agamanya yang hak, mana yang menang dalam peperangan? Kaum mukminin. Ya, dari zaman ke zaman kemenangan selalu di tangan kaum muslimin. Jumlah sedikit mengalahkan yang banyak dengan akidah. Ya, Tariq bin Ziyad diabadikan namanya menjadi salah satu gunung. Ya, Gibraltar namanya. Padahal dari bahasa Jabal Tariq. Ya, subhanallah. Dahsyat. Jadi andai kata kafir dengan agamanya, kaum mukmin dengan agamanya, beradu pasti menang kaum mukminin. Ketika mereka pegang agama yang benar. Ketika ini agamanya ragu-ragu dipegang, bergantung kepada hantu, bergantung dengan dukun, bergantung dengan jimat, kalah pasti. Subhanallah. Ya, senjata mereka lebih canggih, jumlah mereka lebih banyak. Akidah tak ada, Allah menangkan dengan akidah. Ya, dalam peperangan ada 2 gunung. Ketika itu pasukan Tariq sibuk mengatakan, ayo kita naik ke gunung Aja, ayo kita naik ke gunung Salma. Berkata pemimpin, la ila Aja wala ila Salma, walakin ilallahil multaja. Bukan ke gunung kan berlindung, bukan ke gunung Aja, bukan ke gunung Salma, kepada Allah berlindung kalian. Ini kuatnya, ya, akidahnya kuat. Kalau perang dia ambil jimat, bagaimana mungkin dimenangkan? Subhanallah. Jadi intinya ikhwati fillah, inilah Tuhan Allah, Tuhan yang tak terjamah. Tuhan kaum musyrikin terjamah, dipahat macam-macam. Bentuknya membuat anak-anak terkencing-kencing, menangis, mengerikan. Nengok Tuhan, anaknya terkencing-kencing ketakutan, mata terbelalak, melotot. Nggak boleh dibawa anak-anak dalam tempat altar penyembahan. Kenapa? Takut dia. Tuhannya seperti hantu dalam bayangannya. Inikah Tuhan? Allahu Akbar. Tuhan yang dicet. Subhanallah. Ya, itulah akal ketika menyimpang. Subhanallah. Adapun Tuhan kita, Tuhan yang maha tinggi dengan zatnya tak terjamah di atas makhluknya, maha kuasa. Ini membuat hamba benar-benar seutuhnya pasrah di hadapan kebesarannya, menghinakan diri kepadanya, benar-benar mampu mensucikan Tuhannya daripada segala macam bentuk kekurangan. Tuhan yang tak pernah tidur, hayyun la yamut, la ta'khudhu sinatun wala naum.
Adapun Tuhan yang tidur tak guna jadikan Tuhan. Ya. Allahu Akbar. Yang menyempat dari Islam mempertuhankan manusia. Orang-orang Rafidhah mempertuhankan Ali, mempertuhankan Husain, menyimpang. Orang-orang Sufi sebagian menjadikan sebagian wali-wali mereka sebagai Tuhan-Tuhan seperti Allah, tempat untuk meminta tatkala datang musibah melanda. Subhanallah. Ini menyimpang, bukan daripada Islam. Yang ngurus fitrahnya akan berkata ya Allah, ya Allah. Itu yang ngurus fitrahnya. Yang menyimpang fitrahnya ya Husain, ya Ali, ya Zahra, ya Abdul Qadir Jilani. Ya, akan melahirkan keikhlasan, ketulusan dalam menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ya, tatkala dia berdosa, dia benar-benar secara utuh mengadu kepada Tuhan, memohon ampunannya. Tuhan yang satu. Yang banyak Tuhannya pusing ketika dalam musibah. Yang dalam pesawat itu, subhanallah, rombongan kaum Rafidhah. Terjadi turbulensi. Apa yang mereka teriak-teriak? Ya Zahra, ya Ali, ya Ali. Kita ya Allah. Allahu Akbar. Nikmatnya akidah ini. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang maha tinggi, sempurna dari segala macam aib. Ya, membuat kita jauh daripada segala macam bentuk kesyirikan kepadanya. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Yang demikian itu bahwasanya dialah Tuhan Allah, Tuhan yang hak, yang benar-benar Tuhan, layak dipertuhankan. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah Tuhan yang batil. Tuhan ecek-ecek. Ini yang mereka sembah, Tuhan ecek-ecek. Subhanallah. Tuhan ditempatkan dalam sudut-sudut rumah, tempatkan dupanya sedikit, altarnya sedikit, kasih lilin untuk jaga-jaga Tuhan supaya hangat dia. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Nikmatnya akidah, alhamdulillah. Ala ni'matil aqidah. Subhanallah. Kalau enggak belajar kita, kalau enggak dapat petunjuk dan hidayah, subhanallah. Ada Tuhan yang dalam bentuk binatang yang diagungkan. Ada yang mengagungkan kampret, yang mengagungkan tikus, yang mengagungkan kera, yang mengagungkan kobra, yang mengagungkan sapi, macam-macam, yang mengagungkan ular, naga. Itu aja tak naga bonar. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, apa yang mereka seru daripada selain Allah adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allah wal aliyyu, dialah Tuhan Allah yang maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya, tak dapat dikalahkan. Al-Kabir, Tuhan yang maha besar. Bagaimana zat yang maha besar dikatakan di mana-mana. Allahu Akbar. Oksigen di mana-mana juga. Subhanallah. Selama di bumi ini, di mana-mana dalam tubuhmu ada Tuhan yang maha besar. Engkau lebih besar pada Tuhanmu sendiri. Ini yang membuat menyimpang kaum sufi. Ini yang membuat Hallaj kebingungan. Al-Hallaj Husain, ya, yang mengatakan dalam jubah ini tak ada kecuali Tuhan. Tuhan dalam jubah, kecilnya Tuhannya. Ma fi jubbati illa Allah. Dalam jubah ini tak ada kecuali Allah jua dia. Subhanallah. Tuhan menitis dalam hamba. Inilah akidahnya kaum Nasara. Ya, kata mereka ittahada Allahutu bin Nasut. Kayak bahasa India ya. Ittahada Allahutu bin Nasut. Telah menyatu antara Tuhan dengan hamba. Dari orang sufi akidah semacam ini.
Kata mereka, begitulah Isa bin Maryam berselisih kaum Nasara. Isa ini hamba menjadi Tuhankah dia? Atau hamba kerasukan ruh Tuhankah dia? Bainahum khilaf, mereka berselisih. Subhanallah. Ya. Dan diikuti oleh kaum sufi. Ada Al-Jili mengatakan, ya Muhammad tuh zahirnya dia, hakikatnya Tuhan. Allahu Akbar. Teori al-insanul kamil, katanya manusia sempurna ketika menyatu dengan Tuhan. Muhammad itu bentuknya Muhammad, hakikatnya Tuhan. La ilaha illallah. Nabi tak pernah katakan aku Tuhan. Jangankan mengatakan Tuhan, yang mengatakan dia tahu perkara esok, dia ralat. Subhanallah. Begitulah kaum sufi. Hakikatnya ini aku al-Hallaj. Bentuk lurus zahirku ini Hallaj, tapi hakikatku Tuhan. Allahu Akbar. Habis Tuhan itu disembelih kaum muslimin, ditumpahkan darahnya. Matilah Hallaj. Subhanallah. Tuhan mati. Allahu Akbar. Ya. Orang-orang Nasara menganggap Tuhan itu bagaikan ruh yang terbang ke sana kemari. Subhanallah. Orang sufi pun demikian. Mati Hallaj, ruh Tuhan pindah kepada wali yang lain. La ilaha illallah. Allah musta'an. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan Muhammad, pergilah kalian seru Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Sana pergi minta. Apapun yang kena ke Tuhan, yang kuasa bagi kalian. Mau ke kubur dikeramatkan, pergi sana minta. Minta hajat kalian. Ya, agungkan kuburan-kuburan tersebut. Apalagi, batu-batu besar yang kena agungkan, pergi sana. Ke pohon-pohon besar, pokoknya besar-besar lah. Datangi sana. Kalau batu kecil nggak pernah jadikan Tuhan, tapi batu besar jadikan Tuhan, pohon besar jadikan Tuhan. Kasih sarung-sarung untuk Tuhan-Tuhannya. Kata Allah, katakan Muhammad, pergi sana, minta kepada sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawat. Mereka tak punya apapun di langit sana, wala fil ardi, tidak pula di bumi. Ya, mithqala dzarrah, seberat zarrah pun mereka tak punya kekuasaan. Zarrah itu binatang terkecil yang diketahui bangsa Arab. Lebih kecil daripada semut yang maha kecil. Sebagian menafsirkan dengan terjemahan apa? Biji sawi. Apa lebih kecil daripada biji sawi lagi? Biji bayam. Apa lebih kecil daripada biji bayam? Karena tahu mereka biji sawi, mereka sebutlah zarrah dalam makna biji sawi, padahal bukan. Ya, simbol yang terkecil. Tak punya mereka sekecil itu. Ya, di langit ataupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Ya, tak punya mereka sedikit jua pun ikut sertaan di langit sana maupun di bumi. Subhanallah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun seberat zarrah. Wa ma lahu minhum min zahir, dan tidak ada satupun penolong Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersekutu dengannya, tidak menolongnya. Wala tanfa'us syafa'atu, tak berguna syafaat indahu di sisi Allah Tuhan yang Maha Agung, illa liman adzinalah, kecuali kepada makhluk yang diizinkan, semacam para nabi dan rasul. Ya, orang terbunuh dalam peperangan, anak-anak yang meninggal kecil dan sejenisnya, baru Allah berikan izin memberi syafaat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala hati mereka kecut dan takut mendengar suara Allah, ketika Allah berkata-kata di langit, pingsanlah mereka semua, yaitu para malaikat. Tatkala mereka bangun daripada pingsannya, siuman daripada pingsannya, mendengar begitu dahsyatnya suara Allah yang Maha Agung. Qalu, para malaikat berkata, madza qala rabbukum, Tuhan kalian tadi bicara apa? Qalul haqq, mereka berkata Tuhan Allah berkata yang benar.
wa huwal aliyyu, dialah Tuhan maha tinggi, al-kabir, yang maha besar. Allahu akbar. Besar Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi begitu kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Dia katakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi digenggamnya sepenuhnya dari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, langit yang begitu luas 7 lapis semua dia gulung dengan tangan kanannya. Jalla wa ala.